sudah datang. Ya, suruh cepat kemari. Upacara akan segera dimulai. Iya, Pak. Cari siapa, Den? Santo. Ada di garasi? Santo, upacara tirakatan akan dimulai. Tinggal menunggu kau. Mulai saja. Tidak usah menunggu saya. Sebaiknya dimulai saja tanpa Santo. Di mana dia? Di garasi. Santo, tamu-tamu sudah terlalu lama menunggu. Buat apa aku ditunggu? Karena kau anak sulungku dan yang meninggal itu adikmu. Ayo Santo, jangan aneh-aneh kamu. Mulai saja upacaranya. Saya di sini saja. Kamu tadi tidak ikut ke kuburan dan disuruh tirakatan menolak. Jaga mulut orang. Jangan sampai mereka mengira kamu tidak mencintai adikmu. Kenapa Bapak tidak menangis saja meraung-raung? Supaya semua orang mengira Bapak mencintai anaknya yang mati. Mulutmu. Semua orang meninggalkan aku. Apa itu tadi? Suara apa? Saya mendengar orang menjerit. Aku tak mendengar apa-apa. Istirahatlah baik-baik. Orang kalau terlalu capek, memang sering mendengar bunyi yang aneh-aneh. Mengapa Rudi secepat itu harus meninggalkan kita, Mas? Mengapa semudah itu dia harus sudah pergi? Tidurlah baik-baik. Aku akan menemani tamu-tamu di bawah. Kau perlu teman? Biar ku suruh Mary datang kemari. Tidak usah. Tidak kuliah? Tidak. Kenapa? Malas. Malas? Alasan apa itu?
Pikiranku masih kalut. Jangan mengada-ngada. Mau jadi apa kamu ini? Tidak tahu mau jadi apa. Omonganmu ngelantur. Aku tidak mau dengar. Seharusnya kamu bersyukur bisa mendapatkan apa saja yang kau inginkan. Saya telah menyediakan segalanya untukmu. Mau apa lagi? Sebaiknya Bapak tahu apa yang kurang. Ya apa? Ngomongnya jelas. Sarapan, Nyonya. Letakkan saja di situ. Apa saja yang Ibu kerjakan di kamar selama sebulan ini? Berkabung. Sampai makan pun harus diantar ke kamar. Biar semua orang tahu kalau Ibu benar-benar berkabung atas kematian anak tercinta. Ibu tidak pernah dewasa. Dia terlalu banyak memikirkan dirinya sendiri. Sama dengan Lila. Kau tidak berhak lagi menuntut apa-apa dari saya. Sudah sebulan kau tidak pernah datang. Menelpon pun tidak. Kamu kira aku betah mendekam saja di rumah? Coba mengerti sedikit, Lila. Aku mengerti. Kejadian yang menimpa Rudi. Tapi itu kan sudah sebulan yang lalu, Santo. Kau tidak mengerti, Lila. Aku mengerti. Kamu yang tidak mau mengerti. Kamu kira aku dengan umur semuda ini betah bermurum-murum terus? Aku butuh tertawa. Aku butuh hidup. Aku butuh dunia yang cerah. Tidak seperti duniamu yang hitam gelap itu. Apa kabar, Santo? Sudah kangen megang gitar? Habis sudah. Apanya yang habis? Hah? Hubunganku dengan Lila. Loh, kenapa? Dia tidak cocok buat saya. Dan saya bukan laki-laki yang cocok buat dia. Teruskan latihan kalian. Kau mau main? Kau sajalah. Bisa pinjam koreknya, Tante? Oh, silahkan. Janganmu gemetar, anak muda. Biar saya nyalakan. Terima kasih, Tante. Anak muda, duduk di sini saja. Temani saya. Ayolah. Tidak keberatan, toh? Suka musik? Iya. Main juga? Iya. Apa? Gitar. Oh, Tapi belakangan ini saya agak malas bermain. saya kadang-kadang suka mengalami hal yang seperti itu. Malas untuk berbuat sesuatu apa saja. Kau
Kau juga. Ya. Ini kalau ada persoalan yang mengganggu pikiran dan perasaan saya. Ini alamat rumah saya. Saya akan senang sekali kalau kau sekali-kali mampir ke rumah saya. Sampai ketemu. Iya, Tante. Boy, selamat berlatih. Terima kasih. Sponsor kita yang baru. Oh. Aku sudah kangen dengan permainanmu. Ayo. Boleh saya masuk, Mas Tok? Masuk saja. Ada apa? Frankie masih terus ngilang. Bangsat! Aku tak tahan terus-menerus begini. Bapak dan Ibu harus diberitahu. Mereka harus ikut bertanggung jawab. Tapi aku yang salah. Aku terlampau percaya pada Frankie. Kau salah itu jelas. Tapi Bapak dan Ibu juga salah. Karena tidak pernah ngurusin anaknya. Mari kita temui Bapak dan Ibu. Mumpung mereka masih di sini. Besok sudah kabur lagi ke luar negeri. Kebetulan kau bisa bantu-bantu ibu mengepak barang-barang ini, ha? Saya ingin bicara dengan Ibu. Kalian boleh keluar sebentar. Ada apa anak-anak? Mary hamil. Hah? Kenapa sampai bisa terjadi, Mary? Tidak usah dipersoalkan apa yang sudah terjadi. Sekarang yang penting bagaimana mengatasi persoalan ini. Oh, jangan tanya pada ibu, nak. Ibu tak sanggup berpikir sekarang ini. Biarkan ibu tenang sebentar. Pergilah ke Bapak dan bicarakan dengan dia. Ada apa? Kami ingin bicara. Apa harus sekarang?
Saya sibuk sekali. Bapak selalu tidak punya waktu buat kami. Saya ingin memberitahu Bapak sekarang, sebelum Bapak dan Ibu pergi besok pagi. Apa itu? Cepat katakan. Mary hamil. Bapak tidak perlu marah. Semua ini sumbernya adalah Bapak dan Ibu yang kurang perhatian kepada kami. Mulutmu terlalu lancang, Santo. Siapa laki-laki itu? Frankie Kasmir. Panggil bangsat itu kemari. Malam ini juga. Sudah 2 minggu kabur. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Semalam saya sudah pikirkan bersama ibumu. Mary sebaiknya kau antarkan ke Bandung ke rumah nenek. Kenapa? Untuk menjaga mulut orang. Kita harus usahakan jangan sampai ada orang yang tahu. Ya, Ini bisa merusak nama baik keluarga. Hanya karena itu. Jadi bukan kepentingan Mary yang Bapak dan Ibu pikirkan semalam. Sudahlah, Santo, jangan berdebat. Saya tidak punya waktu lagi. Kau antarkan saja Mary ke Bandung ke rumah nenek. Ini surat buat beliau. Saya dan ibumu kira-kira sebulan di luar negeri. Sesudah itu kita pikirkan jalan selanjutnya. sering-sering kemari ya, Mas Tok. Ya. Kalau ada apa-apa cepat beritahukan ke Jakarta. Jaga dirimu baik-baik. Selamat malam. Selamat malam. Akhirnya kau datang juga, anak muda. Silakan masuk. Iya. Aku belum tahu namamu. Santo. Oh, Santo. Iya. Mau minum bir? Tidak usah. Yang lain saja. Whisky? Air putih saja. Tunggu sebentar, aku ambilkan. Ada yang menyusahkan hatimu, Santo? Boleh saya tahu apa yang kau susahkan itu? Barangkali saja saya bisa menolong. Kematian adik saya membuat saya sedih. Baru-baru ini? Ya. Kira-kira sebulan yang lalu. Kecelakaan mobil. Kasihan. Tapi itu semuanya kehendak Tuhan, Santo. Tuhan menghendaki dia kembali ke sisinya. Nasib adik perempuan saya yang sedang hamil membuat pikiran saya kalut. Kenapa? Perempuan hamil kan biasa. Biasa buat orang yang punya suami.
laki-lakinya kabur tidak bertanggung jawab. Gadis yang malang. Saya sudah berusaha menghilangkan kesedihan-kesedihan saya, tapi tidak berhasil. Saya butuh sesuatu yang dapat melupakan kesedihan-kesedihan saya. Saya sudah minum pil tidur. Saya coba minum Valium, tapi tidak berhasil. Sebentar. Cobalah. Barangkali ini bisa menghilangkan pikiranmu yang kalut. Cobalah. Apa ini? Ganja? Ganja? Isaplah. Tidak apa-apa. Saya sering mengisapnya kalau pikiran saya sedang kalut dan banyak menolong. Siapa itu? Potretku bersama suamiku. Hah? Mana dia sekarang? Pulang ke rumah istrinya. Hah? Maksudku istrinya yang tua, aku istrinya yang muda. Senang jadi istri muda. Lalu kesepian. Saya membutuhkan teman untuk bercakap atau apa saja. Selalu sendirian tidak enak. Saya mendambakan sesuatu yang membuat perasaan saya terasa damai. Damai. Nih 100.000. Mau minum, Santo? Mau makan? Tidak usah. Morfin aja kalau ada. Hah? Kau sudah ketagihan morfin, Santo. Dari siapa? Hah? Dari Franz. Franz ya? Demi Tuhan, jangan kau teruskan, Santo. Aku minta, jangan kau teruskan.
kabar Pak Dimin? Baik-baik saja, Nyonya. Apa kabar Bi? Baiknya. Dan Santo? Ada di kamar, sedang tidur. Siang-siang begini tidur. Biarlah Mas, barangkali capek. Dari mana dia memperoleh bakat malas itu? Dia harus kita kirim sekolah ke luar negeri. Biar dia punya disiplin. Dari dulu sudah saya mengusulkan. Mas saja yang tidak mau dengar. Semua teman-teman mengirim anak-anaknya ke luar negeri. Kita saja yang tidak. Tok. Tok. Bangun, Tok. Pak Dimin tadi ke sini. Ada perlu apa dia ke sini? Ada interlokal dari Bandung. Mary sudah melahirkan. Hah? Mary sudah melahirkan. Mas Tok. Jangan menangis. Laki atau perempuan? Perempuan. Oh, Mana ayah dan ibu? tidak usah kau tanyakan itu. Yang penting, kau dan bayimu selamat. Aku akan bayar, Franz. Pasti aku bayar. Aku butuh sekarang. Aku sudah tidak tahan. Pokoknya duit. Besok. Tidak ada duit, tidak ada barang. Bangsat! Kalau tidak punya duit, jual saja mobilmu itu. Silakan, Pak. Oh, kasihan. Silakan duduk, Patar. Ya. Sudah berapa lama dia begini? Kira-kira setahun lebih. Orang tuanya diam saja. Orang tuanya terlalu sibuk. Lalu, dibiarkan saja dia begini. Saya yang diserai mengurus. Dan mereka pesan, jangan sampai orang luar tahu. Keterlaluan. Itu sebabnya saya minta tolong, Pater. Saya sudah tidak sanggup mengurusnya. Dia kelihatannya tidak berusaha untuk sembuh. Di Lembang, dekat biara saya, ada sebuah panti asuhan. Ya. Kalau orang tuanya berminat,
saya bisa membawanya ke sana. Ya, Pater. Ya. Kapan saya bisa ketemu Pater Donggo? Besok Baik. kami akan datang ke rumah Bapak. Boleh, boleh. Jam 9 pagi. Silakan, Pater. Ini rumahnya Ya, Pater. orang kaya. Ya, ya. Mari. Pak Dimin, Oh, Dan Tomo. Bapak ada? Kan lagi ada tamu. Silakan duduk dulu. Saya setuju. Kontrak sudah bisa kita tanda tangani nanti siang di kantor. Semua beres. Minggu depan saya akan pergi ke London mencarikan sekolah buat Santo. Oh, ambil jurusan apa? Ekonomi. Itu perlu, Bung. Siapa lagi yang akan menggantikan saya kalau bukan dia? Biarkan dia tidur, biarkan. Maaf. Saya membuat Anda menunggu. Perkenalkan, saya ayahnya Santo. Ya, Pater Donggo dari Lembang. Silakan duduk. Ya, ya. Begini, kemarin Tomo sudah membicarakan maksud Pater untuk membawa Santo ke panti asuhan di Lembang. Saya merasa bersyukur dan terima kasih atas perhatian dan pertolongan yang akan Pater berikan kepada Santo. Terus terang saja, saya sebagai orang tuanya sudah tidak tahu lagi apa yang saya harus lakukan untuk anak saya. Saya kira masih ada harapan untuk bisa disembuhkan. Selamat sore, Suster. Selamat sore, Suster. Selamat sore. Mari kita yang bawa tasnya, Suster. Mari, Suster. Aduh, cantiknya. Mari silakan. Pak ngajar semua. Maafkan, Suster. Anak-anak telah mengganggu Suster. Ayo masuk semua. Kasihan. Selamat sore, Pak Virga. Selamat sore, Pater Donggo. Apa kabar? Baik-baik saja. Ya. Ada apa, Pak Virga?
Suster Reni tidak akan datang lagi kemari. Kenapa? Apa yang terjadi? Anak-anak itu nakal sekali. Suster Reni dikeroyok. Beliau tidak akan datang-datang lagi kemari. Sayang sekali. Apa oleh-oleh dari Jakarta, Pater? Oh, ini. Pencandu narkotik. Oleh-oleh buat Pak Virga. Pater pintar sekali mencarikan pekerjaan buat saya. Parah? Cukup parah. Diangkat saja. Ambilkan tandu. Maafkan saya, Ibu. Saya telah gagal. Saya tidak sanggup menghadapinya. Mereka terlalu buas dan kasar. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kemampuan dan akal manusia tidak luput dari keterbatasan. Bunda Eva telah gagal untuk tidak memakan buah larangan Tuhan. Kau tidak perlu merasa bersalah, karena kegagalan juga diturunkan ke bumi. Iya. Terima kasih. Kau masih terlalu muda untuk menundukkan mereka, Esther. Barangkali, suster. Tapi saya akan mencobanya. Mencoba mengalami seperti aku. Jangan, Esther. Ya Tuhan, semoga sekali itu sajalah terjadi pada diriku. Mereka tidak punya perasaan. Mereka bukan manusia. Mereka adalah manusia. Hanya saja kemanusiaan yang wajar perlu dibangkitkan kembali. Doakan saya berhasil, suster. Semoga Tuhan besertamu. Ya, betul. Suster kepala menyuruh saya kemari menggantikan suster Reni. Oh ya? Saya Esther. Silakan duduk dulu. Saya harap suster betah di sini. Tentunya suster sudah mendengar semuanya dari suster Reni. Berapa mereka semua? Ada 29 orang. 17 orang anak laki-laki dan 12 orang anak gadis. Boleh saya melihatnya? Oh, boleh, boleh. Silakan. Mereka ini yang sudah agak lebih baik, suster. Kita beri kesibukan dan keterampilan. Pada malam hari sering mereka mengadakan latihan-latihan musik. Halo anak muda, selamat pagi. Selamat pagi, suster. Silakan, suster. Dan mereka ini adalah morfinis-morfinis yang cukup parah. Kebanyakan mereka ini yang gagal dari sekolah dan kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka.
silakan. Ini jahitnya agak jarang. Iya, Bu. Halo gadis-gadis remaja. Perkenalkan saya Suster Esther. Dokter, tolong berikan sedikit saja, dokter. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, suster. Terpaksa kami ikat, suster. Karena kami kewalahan kalau dia sedang ketagihan. Demi keamanan, suster. Dia baru datang seminggu yang lalu dari Jakarta. Anak seorang pengusaha besar. Kasihan. Siapa namanya? Santo Sudipyo. Seorang mahasiswa ekonomi. Pencinta musik. Jadi inilah manusia-manusia yang akan suster hadapi. Moga-moga saja kasih sayang suster akan menyembuhkan mereka. Tugas kami hanya sekedar memberikan apa yang kami bisa berikan. Dan saya akan mulai dengan anak ini. Dokter, tolong berikan sekali saja, dokter. Maaf, suster. Saya harus memeriksa yang lain. Saya hanya ingin minta tolong ikatan itu jangan dibuka. Demi keamanan dirinya dan keamanan suster. Ya, dokter. Halo, Santo. Sakit. Tolong, suster. Berikan suntikan sekali saja. Hanya dokter yang bisa memberikan Santo. Aku tidak bisa apa-apa. Suster bisa memujuknya. Kalau tidak, aku akan mati, suster. Kau tidak akan mati tanpa morfin. Malah dengan morfin kau bisa mati, Santo. Tidak. Aku akan mati tanpa morfin. Aku akan mati, suster. Kau harus tabah, Santo. Tuhan akan memberikan kebaikan pada orang yang tabah. Sakit sekali. Tolong bukakan ikatan ini, suster. Sakit sekali. Tolonglah, suster. Tapi berjanji tidak akan berbuat yang tidak-tidak, ya? Jangan mendekat. Sekarang isi suntikan dengan morfin. Dan bawa beberapa bungkus lagi ke sini. Lalu berikan pada saya. Sesudah itu jangan halang-halangi saya pergi. Kalau ingin suster ini selamat. Jangan mendekat. Lemparkan suntikan itu ke atas tempat tidur. Awas, jangan coba-coba menipu saya. Bangsat! Kalian memang mengendaki suster ini mati. Santo, kalau dia sampai mati, Tuhan akan murka. Tidak peduli. Kalian harus ikut perintahku. Mana barang itu? Cepat! Sekarang semua keluar dan singkirkan semua penjaga.
Bagaimana pengalamanmu hari ini, Suster Esther? Mengerikan. Saya hampir mati dicekek. Tapi salah saya juga. Saya melanggar perintah dokter. Tapi besok saya akan coba dengan pendekatan yang lain. Jangan menendang-nendang begitu. Nanti kakimu tambah sakit. Kau harus beristirahat, Santo. Tenangkanlah dirimu. Suster, tolong bukakan ikatan ini, Suster. Aku berjanji tidak akan berbuat apa-apa. Sungguh. Suster sama sekali tidak percaya. Aku mau bersumpah untuk itu, Suster. Santo, Santo, bukannya saya tidak percaya. Saya ingin membukanya, tapi dokter melarang. Santo ingin menyanyi. Saya dengar Santo dulu pernah main musik. Saya ingin mendengar lagu-lagu ciptaanmu. Tentu bagus sekali. Saya saja yang menyanyi. Baiklah, asalkan kau tidak keberatan. Santo, boleh saya menyanyi? Awan putih memanasi bumi, berpermadanikan daun-daun kering, mendengarkan alam menyanyikan nyanyian, gemesiknya dedaunan diusir.
Selamat sore, dokter. Selamat sore. Pemandangan yang indah. Ya, alamnya bagus sekali. Sebentar ya. Kesepian di sekitar lembah itu makin lama makin mencekam. Alam sekitar nampak malas dan lesu ditimpa sinar terik matahari. Lengu sapi sekali-sekali kedengaran di kejauhan. Kadang-kadang merupakan paduan suara. Iwan menyelusuri jalan setapak yang terbaring di lembah itu. Suster, tolonglah saya. Sekali saja cukup. Tahankan Santo, pejamkan matamu, pusatkan pikiranmu, mintalah kekuatan pada Tuhan. Kau harus bisa melawan keinginanmu. Ayolah, kau tidak akan merasa apa-apa. Kau akan berhasil. Bicara memang gampang, suster. Apalagi kalau nama Tuhan dibawa-bawa. Pada wajahnya nampak suasana hati yang murung dan bosan. Adiknya baru saja meninggal dunia, dan adiknya perempuan yang sangat disayanginya hamil ditinggalkan pacarnya. Cintanya yang gagal, perhatian orang tuanya yang kurang. Semuanya menjadi beban pikiran dan perasaan bagi Iwan. Suster tidak takut kalau saya menyerang suster lagi seperti tempo hari? Sudah sebulan kita berkenalan. Saya percaya padamu, Santo. Suster terlalu percaya sama orang. Suster tahu, manusia itu sama dengan binatang. Tidak, Santo. Pada dasarnya semua manusia baik. Saya percaya itu. Terima kasih, Suster Bidadari. Sekarang berikan saya 1 suntikan saja. Kau harus berusaha untuk sembuh. Hanya kau yang bisa menolong dirimu sendiri. Kami di sini hanya membantu. Ini. Makan. Setan. Selamat pagi, suster. Selamat pagi. Bagaimana dengan Santo? Sudah mulai tenang. Tetapi masih saja terus merengek-rengek minta barang yang satu itu. Kita harus sabar. Iya. Selamat pagi, Santo.
bawa oleh-oleh untukmu. Kroket kesukaanmu, Santo. Masih panas. Ayo kutemani kau makan. Aku tidak butuh kroket jalan itu. Aku butuh morfin. Aku butuh morfin, Suster Bidadari. Mengerti? Aku mengerti. Tidak. Kamu tidak mengerti. Apa yang kamu mengerti tentang hidup ini? Kamu tidak punya pengalaman apa-apa. Pengalamanmu hanya berputar-putar di gereja, di biara, dan kitab suci. Cuma itu. Apa yang kamu tahu tentang manusia? Apa yang kamu tahu tentang laki-laki? Kamu tidak ingin tahu tentang laki-laki. Kamu belum tahu kan? Aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana wujud laki-laki itu yang sebenarnya. Lihat. Inilah laki-laki, Suster Bidadari. Kenakan pakaianmu. Ini ya? Pakai. Pakai. Pengecut. Kau harus malu terhadap dirimu. Sekarang pakai pakaianmu dan tenangkan dirimu. Nanti aku akan datang kembali. Suster, selamat pagi. Selamat pagi, Santo. Saya ingin minta maaf atas kelakuan saya kemarin. Kau anak baik, Santo. Sudah 5 bulan kau di sini. Tentunya kau tidak ingin lebih lama tinggal di sini, bukan? Bulatkan tekadmu untuk sembuh. Saya akan membantumu. Apa cara kita sekarang? Saya ingin mempersembahkan sebuah lagu buat Suster. Antara gedung yang tinggi, asap dan debu menari, dibuai irama yang lajang dari simponi jalan. Aku bersedih dan bernyanyi lagu sumbang yang tak dapat ku akhiri. Tiba-tiba tangan lembut dan wajah damai menyumbat mulutku. Lagu terhenti, simfoni jalan tiada lagi berbunyi. Hening dan sejuk menyelimuti tubuhku. Sinar mata dan
nafasnya menciptakan damai di hati, membangkitkan diri dari rasa mati. Tutur katanya bagaikan nyanyian doa, yang selalu bergema lirih membenturi dinding hati ini. Lihat anak-anak itu. Mereka bahagia dan damai. Damai dan bahagia. Saya ingin memilikinya. Kedamaian bisa ditumbuhkan dari diri kita sendiri, Santo. Betul. Tidak. Tidak bisa. Damai, cinta, semuanya omong kosong. Tapi cinta selalu ada, Santo. Tuhan telah memberikannya kepada setiap manusia. Barangkali. Tapi saya merasa tak pernah memilikinya. Suster mengatakan bahwa cinta itu ada. Apakah suster pernah menikmatinya? Tentu saya menikmatinya. Dengan sebagian saya kembalikan kepada Tuhan. Dan sebagian lagi saya berikan kepada semua orang yang memerlukannya. Suster, saya ingin memperoleh cintamu. Tentu, Santo, kau akan memperolehnya. Kau telah memperoleh cinta, Santo. Kau telah menemukan cinta dari Tuhan. Ya, saya menemukan cinta dari Tuhan. Dan kau juga akan memperoleh cinta dari keluargamu kembali. Kau sudah sembuh. Tentu kau ingin kembali ke tengah-tengah keluargamu. Suster, saya ingin suster ke Jakarta bersama saya. Ke Jakarta? Ya, dalam perjalanan pulang, saya ingin dikawani suster. Ayah ibumu akan menjemputmu kemari. Saya hanya ingin ditemani suster. Saya mohon dengan sangat. Baiklah. Nanti saya bicarakan dengan Pak Virga dan suster kepala. Dan satu lagi permintaan saya. Saya ingin suster tidak berpakaian seperti ini. Saya ingin melihat suster sebagai manusia biasa. Seorang gadis biasa. Yang lembut, yang cantik. Suster tidak keberatan kalau kita mampir sebentar di rumah nenek saya. Dengan senang hati, Santo.
saya. Santo, Nek, kau sehat sekali cucuku. berkat doa nenek. Mana Mary? Ada di dalam. Mary! Mary! Mas Tok, Suster pernah jatuh cinta atau dicintai? Saya mencintai suster. Dan saya ingin memperoleh cinta suster. Santo, Pak. Kami orang tua Santo. Pak Virga banyak cerita tentang suster dan surat-suratnya kepada kami. Saya banyak berhutang budi pada suster. saya hanya melakukan tugas. Bu Ditya, Santo, kau lupa memberi salam Lila. Sudah lama kalian tidak ketemu kan? Santo, nanti malam kita bikin pesta buat menghormati kedatanganmu ya. Semua sahabat-sahabat bapak dan ibu akan datang. Dan kau akan terima hadiah istimewa dari ayahmu. Tidak. Tidak ada pesta dan tidak ada hadiah apapun. Santo, semua undangan sudah disebarkan. Ini demi kebaikanmu, nak. Dan kemana akan kutaruh mukaku ini kalau pesta kita batalkan? Saya tidak mau semuanya itu. Saya punya rencana lain. Saya sudah berjanji memperlihatkan kota Jakarta kepada Suster Esther. Santo, kau tidak pernah berjanji begitu padaku. Saya sudah berjanji pada diriku sendiri. Baiklah, tetapi tidak nanti malam. Saya tidak ingin kemana-mana nanti malam. Saya ingin menyaksikan pesta dan menikmatinya. Santo. Santo, Silakan. aku tahu kau membenciku. Aku telah melukai hatimu. Maafkan aku, Santo. Sudah terlambat. Bagiku, Bob, Mansur, Roy dan lain-lainnya tidak pernah benar-benar mengisi hatiku. Mereka lewat begitu saja. Aku ingin memperbaiki hubungan kita yang selama ini kita sia-siakan. Lupakan saja semuanya. Saya sudah lama melupakan. Dan sama sekali tidak tertarik untuk mengingatnya kembali. Cantik sekali gadismu, Santo. Suster lebih cantik. Kau cantik sekali, Lila. Suster juga. Kapan suster kembali ke Lembang? Secepatnya, Lila. Saya masih banyak pekerjaan di Lembang. Kalian berdua tidak melantai? Ayo, Santo. Apa acara kita besok pagi, Santo? Ada kolam renang baru. Kau belum pernah melihatnya. Besok kita coba ya.
Saya besok ada perlu. Dengan Sister Esther? Iya. Suster jauh lebih pintar dari saya. Pernah diajari teman waktu masih sekolah dulu. Suster, saya ingin memperoleh cintamu. Tentu Santo, kau akan memperolehnya. Saya harus pulang pagi ini. Tidak boleh. Suster tidak boleh pergi. Saya harus kembali, Santo. Tugas saya masih banyak. Suster, saya mohon tinggallah di sini lebih lama. Sudahlah, Santo. Baiklah, saya berterus terang saja padamu. Saya tidak ingin lebih lama tinggal di sini. Karena kita harus menjaga hubungan kita. Jangan sampai berubah arahnya. Izinkanlah saya kembali.
Kita hidup dalam satu dunia, tapi kita punya pilihan hidup yang berbeda. Antarkan saya ke stasiun bus. Saya antarkan suster sampai ke Lembang. Jangan, lebih baik jangan. Pak Demin. Iya, Den. Suruh supir keluarkan mobil. Baik, baik, Den. Santo, jaga dirimu baik-baik. Lila sangat mencintaimu. Kau harus memberinya maaf. Tak ada manusia yang tak pernah hilaf dan berbuat dosa, termasuk Lila, saya, ayahmu, bahkan kau sendiri. Kita harus sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Kau kelihatan sedih, Santo. Kau sedang jatuh cinta. Kau jatuh cinta sama teman kuliah? Teman main musik? Atau ketemu di pesta? Atau orang macam saya? Seorang suster. Juru rawat? Suster biara. Lucu. Ya, lucu. Suster biara. Memang lucu. Tapi aku menemukan apa yang selama ini ku cari. Kedamaian yang tulus. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menertawakanmu, Santo. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu merasa malu dan merasa berdosa. Pertimbangkan sekali lagi. Pikirkan masak-masak sebelum mengambil keputusan. Keputusan saya sudah bulat, Ibu. Saya harus pindah dari sini, supaya Santo tidak bisa menemukan saya lagi. Cinta adalah nikmat yang diberikan Tuhan kepada makhluknya. Dan Tuhan berbahagia kalau cinta itu dinikmati dengan baik, sampai ke dasar hati. Bukan satu hal yang tercela kalau kau mencintai Santo dan meninggalkan biara. Saya memang mencintainya, Ibu. Tapi saya telah memutuskan utah pada pilihan saya semula. Izinkan saya pindah ke biara lain. Dan izinkan pula saya mohon kepada Ibu agar merahasiakan di mana tempat saya berada. Semoga Tuhan selalu memberkatimu, anakku. Ada keperluan? Bisa ketemu dengan Suster Esther. Oh, sayang sekali. Dia sudah pindah seminggu yang lalu. Boleh saya minta alamatnya? Sebaiknya saudara pergi menemui suster kepala di Biara Kebun Jati Bandung. Saya kira beliau pasti tahu alamatnya. Di sana ada catatannya. Terima kasih. Permisi. Ya.
Silakan duduk. Terima kasih. Izinkan saya mengetahui di mana alamat Suster Esther sekarang. Suster Esther telah memutuskan untuk tetap memilih biara sebagai tempat pengabdiannya. Saya menghargai setiap pilihan manusia. Karena itu saya tidak bisa mengatakan kepadamu kemana dia pindah. Ini atas permintaannya. Saya senang kau telah sehat kembali dan kembali ke jalan Tuhan. Pulanglah, nak. Kuatkan hatimu. Mintalah jalan pada Tuhan. Tuhan bersamamu, nak, dalam kedamaian. Santo. Pater, Kapan datang? Dari mana kamu? dari biara. Mencari Suster Esther. Jangan bersedih. Aku mengerti perasaanmu. Pater tidak mengerti. Dia menghindariku. Suster Esther tahu bahwa saya akan datang mencarinya. Dia tahu saya mencintainya. Dan aku menemukan kedamaian dalam dirinya. Kalau yang kau cari adalah kedamaian, adalah keliru kalau kau hanya mendapatkannya pada diri Suster Esther. Kedamaian ada pada setiap diri manusia. Karena itu, berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamai juga dengan Tuhan. Aku mau ke rumah seberang itu menengok orang sakit. Mau ikut? Tidak, Pater.